Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Andriansa. Di sini saya akan membagi beberapa tips yang saya ketahui. Gimana sih cara membaca yang cepat itu? Nah, gimana juga biar kita tuh membaca itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Jangan kita tuh hanya membaca saja, tapi kita nggak tahu apa isi dalam bacaan kita itu. Nah, oke, kita akan mulai. Beberapa tips yang saya ketahui, saya akan bagi ke kalian biar kalian pahami juga. Nah, yang pertama tuh usahakan membaca itu dalam keadaan baik, dan keadaan kita tuh lagi sehat, mood kita lagi bagus. Nah, kita tuh lihat juga gimana sih keadaan kita tuh lagi bagus atau gimana. Nah, kalau misal kita lagi keadaan nggak sehat, lagi lapar apa perut kita ya, nah itu bisa bikin konsen kita tuh kurang fokus lah intinya. Nah, yang kedua tuh biasakan membaca tuh dalam satu kalimat. Nah, seperti Pak Amir pergi ke rumah Bu Endang. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu kalian membacanya. Nah, jangan seperti ini. Pak Amir pergi. Nah, ada jedanya. Kalau ada jeda itu berarti membaca itu tidak dalam satu kalimat. Nah, biasakan kalau membaca itu dalam satu kalimat. Nah, ketiga, dalam membaca itu kalian tuh ikuti bacaan kalian tuh. Dalam gerakan jari kalian tuh kalian ikuti. Jangan sampai jari kalian tuh udah duluan di bacaan selanjutnya, tapi kalian tuh masih di bacaan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, keempat, usahakan waktu membaca itu tidak bergumam. Nah, yang kelima, di saat kita membaca itu, temukanlah ide atau kalimat utama dalam paragraf itu, supaya bertujuan untuk kita tuh mengetahui apa sih maksud bacaan kita ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang keenam. Nah, kalian tuh waktu membaca itu kan pasti kalian ada yang ketemu poin-poin poin-poin yang berulang, kata-kata yang berulang. Nah, kalian bikin kayak stabilo lah. Nah, kalian coret di bacaan itu, kalian bikin, oh berarti misal kalian misalkan baca itu ada kata-kata yang ulang, misal ya ada ketemu nama orang ya, Peites. Nah, kalau ketemu lagi kalian coret lagi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya terakhir, biasakan untuk membaca aktif. Nah, maksud membaca aktif tuh kita tuh udah membaca aktif tuh kayak sering membaca lah kita tuh. Tapi membacanya tuh seringnya tuh bukan kita tuh membaca artikel, novel. Nah, walaupun kita membaca itu, kita tuh ngelatih pembacaan kita, public speaking kita juga kita latih. Gimana sih cara bicara tuh yang bener, yang gimana lah intinya. Nah, kita tuh dalam membaca cepat ini bukan kita cara membaca bukan kayak ngeja, bukan. Kita tuh yang saya kasih tip tadi. Nah, kalian pelajari dan kalian pahami lagi dan kalian terapkan supaya kalian tuh terbiasa lah cara membaca cepat itu. Nah, jika kakak ada kekurangan waktu penyampaian tip ini atau kalian bisa menambahkan tip, nah itu lebih bagus lagi. Dan kalian cari juga di YouTube atau di Google, kan sekarang udah canggih. Nah, kalian kepo-kepoin lagi lah. Nah, jangan sampai kalian ada HP tapi kalian gunakan untuk bermain game saja, tapi kalian gunakanlah untuk mencari ya informasi kayak baca-baca lah, supaya kalian kedepannya lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Hai, saya Driska Bagus Ayu. Saya akan menjelaskan strategi menjawab dengan cepat dan tepat. Yang pertama, abaikan banyaknya teks atau wacana dengan cara menghilangkan pikiran negatif dari kita. Terkadang ada soal-soal yang tidak perlu membaca wacana atau teks secara keseluruhan. Contohnya, mencari kalimat utama, gagasan utama, keistimewaan tokoh. Bahkan, untuk mencari keistimewaan tokoh biografi ini terkadang kita tidak perlu membaca wacana yang agak banyak. Kita cukup melihat
di soal pilihan ganda. Karena keistimewaan dan kelebihan itu jelas yang sangat berbeda. Misalnya di pilihan ganda A, oh ini sudah istimewa, sedangkan pilihan ganda B, C, D itu kelebihan dan keteladanan tokoh. Jadi, tanamkan pikiran positif Anda tentang teks bahasa Indonesia. Kedua, baca pertanyaan terlebih dahulu baru baca teks atau wacananya. Bertujuan untuk fokus mencari jawaban yang dimaksud. Kalau misalnya kita baca teks dulu baru kemudian soal, itu tidak akan efektif ya. Kita baca wacana dulu baru baca soal. Otomatis kita akan naik lagi baca wacana itu. Fokus kita akan buyar. Berbeda dengan kita membaca soal terlebih dahulu, baru membaca wacana. Contohnya, kalimat utama paragraf tersebut terletak pada nomor. Nah, itu kan sudah terekam di nomor kita. Jadi, kita harus cari kalimat utama ini. Jadi, kita baca teksnya dulu, baru cari kalimat utamanya. Yang ketiga, teknik membaca skimming. Skimming adalah teknik membaca untuk mencari gagasan atau inti pada bacaan itu secara keseluruhan. Nah, teknik skimming ini biasanya dilakukan ketika pertanyaannya, apakah topik dari bacaan di atas? Apakah inti dari paragraf tersebut? Nah, tipsnya yang pertama yaitu lihat judul. Yang kedua, baca keseluruhan paragraf pertama. Yang ketiga, lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Yang keempat, kadang intinya di tengah ataupun rangkuman keseluruhan paragraf. Yang kelima, baca dan pahami paragraf kesimpulan. Yang keempat, teknik membaca scanning. Teknik membaca scanning ini adalah teknik membaca untuk menemukan informasi yang lebih spesifik pada suatu bacaan yang panjang. Contohnya, berdasarkan teks di atas, negara manakah yang terjadi bencana alam sebanyak 1126 per tahun? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian tidak perlu membaca secara keseluruhan atau baca paragraf. Kalian cuma perlu fokus kata kuncinya yaitu negara 1126 untuk menemukan kalimatnya yang menjawab pertanyaan tadi. Jadi, ini tidak berbicara seberapa banyak kalimat yang bisa kalian cerna untuk menemukan topik. Tapi, secepat apa kalian menemukan kalimat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, temukan kata kunci. Nah, jadi di soal bahasa Indonesia itu hampir semua ada wacana. Paling hanya ada 1 atau 2 soal yang tidak ada wacana. Nah, itu caranya temukan kata kuncinya. Contoh, kalimat utama. Kalimat utama itu kan kalimat yang sering muncul. Kata kunci di kekurangan teks ulasan. Biasanya ada kata-kata sifat yang merujuk kekurangan, belum, tidak menarik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir keenam, baca ulang dan yakinkan. Kalau masih ada waktu, baca ulang dan yakinkan bahwa itu adalah jawaban yang kalian betul. Cross check lagi. Nah, selain itu kalian harus berdoa. Karena hasil yang maksimal adalah dengan doa dan usaha. Terima kasih. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Ayu Sundari. Baiklah, kali ini kakak mau ngasih tips memahami teks informasi. Yuk perhatikan baik-baik ya. Hayo, di sini ada yang tahu tidak apa itu teks informasi? Oke, kakak kasih tahu ya. Teks informasi itu adalah teks yang berisi tentang informasi yang disampaikan. Atau teks informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi teks informasi itu bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Oke, tips jika kalian menemukan soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah membaca perintah, pernyataan, dan soalnya langsung saja ya. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah sikap manakah yang sesuai pada poster? Dan di sana juga ada keterangannya bahwa jawabannya itu lebih dari 1. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah selanjutnya mengamati serta membaca poster tersebut. Coba, ayo kita amati bersama-sama. Jika kita amati, soal ini menyajikan poster berisi fakta dan ajakan. Poster tersebut bertemakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Konten poster ini merupakan teks informasi. Kenapa? Karena dia didasarkan pada data atau fakta dengan konteks sosial budaya. Coba kita perhatikan soalnya. Nah,
Soalnya ini itu menuntut kalian untuk membuat kesimpulan dari poster tersebut, kemudian kalian merefleksikannya pada contoh yang menjadi opsi pada soal. Dimana kata kunci pertama yang harus kalian cermati pada soal ini itu adalah jawaban lebih dari satu, dimana menginformasikan secara tidak langsung tentang jenis soal ini itu adalah soal pilihan ganda kompleks. Jadi kalian harus menjawab lebih dari satu pernyataannya ya. Oke, selanjutnya kita cermati soalnya lagi, dimana kata kunci yang perlu kalian garis bawahi itu adalah sikap sesuai ajakan poster tersebut. Nah, dengan kata kunci tersebut, kalian pasti sudah dapat memahami apa yang harus dicari pada poster ini. Dimana poster ini itu menyajikan data tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan, kalimat ajakan terdapat pada bagian bawah poster. Memang sudah sepatutnya kita harus berbangga dengan tetap menjaga keharmonisan untuk mewujudkan Indonesia damai. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai terbayang? Contoh, sikap yang sesuai dengan ajakan pada poster itu ditunjukkan pada kegiatan Re dan Ketut. Re yang berasal dari Jawa itu senang mempelajari budaya lain, tari kecak dari Bali, sementara Ketut itu memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk menjalankan ibadah setelah mendengar suara azan. Nah, keduanya itu menunjukkan sikap toleransi yang sesuai dengan ajakan pada poster. Lalu, untuk pernyataan Asrul, dia melakukan tindakan terpuji, yaitu membantu orang tuanya, akan tetapi yang dilakukan Asrul itu tidak berhubungan dengan isi poster tersebut. Nah, untuk pernyataan Melisa, di mana sikap yang dilakukan Melisa itu juga tidak tepat. Toleransi beragama tidak melakukan dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang memahami teks informasi. Langsung saja ke satu contoh pilihan ganda berikut ini yang berjudul manfaat makan ikan. Dengan pertanyaan, apakah manfaat makan ikan menurut infografis pada gambar di atas? Di sini ada 5 pilihan jawaban nih, di mana pilihan A, B, C, D, E, di mana salah satunya itu adalah jawaban yang benar. Berarti kita harus cek satu persatu nih, yang mana sih pilihan jawaban yang benar dan tepat yang bersesuaian dengan gambar di atas. Kita mulai dari pilihan yang E ya. Di sini keterangan pilihan yang E itu menurunkan kemungkinan keserang jantung. Jadi pilihan yang E ini tidak tepat. Meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografis di atas tidak hanya berfokus membahas hal tersebut loh, tetapi keseluruhannya infografis membahas berbagai macam nutrisi yang tergantung di dalam ikan beserta manfaatnya. Lanjut ke pilihan yang D, itu membantu tubuh memproduksi sel-sel yang baru. Pilihan yang D ini juga tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan itu dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun, kata memperbaiki ini memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Selanjutnya kita pilihan yang C, itu berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Pilihan yang C ini juga tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Kata terutama ini menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam meningkatkan gizi pada usia 1000 hari pertama, yaitu 3 tahun ya. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak usia lebih dari 3 tahun. Di sini kita akan lanjut ke pilihan yang B, itu mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Jadi pilihan yang B ini tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, tetapi bukan vitamin B. Kemudian kita lanjut ke pilihan jawaban yang A, itu mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi resiko berbagai macam penyakit. Dengan kata lain, itu ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh.
Jadi, jawaban pilihan yang tepat pada soal di atas adalah jawaban pilihan yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Saya Sausan Bernada. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan video pembelajaran mengenai fakta. Seperti pada contoh teks berikut tentang konsumsi ikan di Indonesia, maka kita akan membaca teks ini bersama-sama dan kita akan mengetahui apakah dan yang manakah dari pernyataan dari teks tersebut yang merupakan kalimat fakta. Oke, potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 3,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun, masih mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya di 37,38 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia 70 kg per kapita per tahun, Singapura 80 kg per kapita per tahun, bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. 2. Rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. 3. Belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman sebagai bentuk memenuhi kebutuhan. Sumber Dok Kemendikbud. Baiklah, sebelum kita memilih pernyataan opini atau fakta, kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu fakta dan apa itu opini. Sebuah pernyataan dikatakan sebagai pernyataan fakta jika pernyataan tersebut menyatakan situasi real atau situasi nyata dari sebuah keadaan. Pernyataan pertama berbunyi, kita lihat pernyataan pertama berbunyi, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ini merupakan pernyataan fakta. Kita lihat pada paragraf kedua, dari artikel tersebut terdapat data tentang tingkat konsumsi ikan di Indonesia dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Jepang. Dari data tersebut yang kita miliki, diketahui Jepang merupakan negara yang warga negaranya mengkonsumsi ikan paling banyak, disusul dengan negara Singapura, Malaysia, dan terakhir Indonesia. Dari data yang tersaji tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Oleh karena itu, pernyataan pertama yang berbunyi tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga adalah pernyataan fakta. Baiklah, mari kita lihat pernyataan selanjutnya. Ada di sini pernyataan potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Ini merupakan fakta. Mengapa fakta? Pernyataan ini tersaji dalam paragraf pertama. Kita lihat pada paragraf pertama, potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat
Potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Maka itu pernyataan potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton ini merupakan fakta. Baiklah adik-adik, begitulah kalimat fakta atau pernyataan fakta yang kita dapat dari teks konsumsi ikan. Kakak harap penjelasan kakak dapat diterima dengan baik, dipelajari dengan baik, dan adik-adik kedepannya dapat menemukan dan membedakan baik itu kalimat fakta dan baik itu kalimat opini. Semua. Baiklah, kakak di sini akan melanjutkan materi sebelumnya ya dari Kak Sausan, Kak Turunada mengenai pernyataan opini. Jadi kakak di sini akan menjelaskan pernyataan opini. Sepertinya asing ya diterima adik-adik, itu apa opini? Nah, jadi opini itu bisa dikatakan sebagai pendapat seseorang mengenai suatu keadaan atau kondisi ya, bisa juga. Lalu, apakah bedanya dengan pernyataan fakta dan opini? Nah, nanti akan kakak bahas ya, perbedaannya itu apa dan cara memilih jawaban yang tepat itu bagaimana. Oke. Sebelum kita memilih pernyataan opini, kita harus tahu tuh pernyataan opini itu pernyataan yang bagaimana sih dan seperti apa itu kan yang dikatakan sebagai opini itu. Nah, jadi sebuah pernyataan itu dikatakan sebagai pernyataan opini jika pernyataan tersebut menyatakan pendapat atau sikap seseorang tentang sebuah keadaan. Nah, di sini kakak ada teks ya, ada teks wacana. Langsung saja, pernyataan pertama itu berbunyi, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Untuk menjawab pernyataan pertama, ini kita harus tahu tuh isi artikel dari Ironi Konsumsi Ikan di Indonesia. Nah, pada paragraf kedua itu dari artikel tersebut terdapat data tentang tingkat konsumsi ikan di Indonesia dan negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Jepang. Nah, di sini ada data kan. Di dalam wacana tersebut, di dalam kalimat tersebut ada data pendukung ya yang menyatakan pernyataan tersebut. Nah, maka sudah dipastikan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang menyatakan fakta. Karena apa? Karena didukung dengan data. Nah, kemudian apa sih Kak bedanya dengan kalimat fakta dan opini kan? Tadi pertanyaannya kan pasti. Nah, itu yang pertama kalimat fakta. Kemudian kita lihat nih untuk pernyataan kedua yang berbunyi pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Nah, pernyataan kedua ini terdapat pada paragraf ketiga ya. Dari informasi yang tersaji pada paragraf tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang tersaji tersebut adalah pendapat seseorang terkait apa penyebab rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama yang terletak antara fakta dan opini adalah data. Jika pernyataan tersebut didukung dengan data, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah pernyataan fakta. Sedangkan jika tidak memiliki data, maka pernyataan tersebut adalah pernyataan opini. Nah, seperti ini. Misalkan penyebab minimnya atau turunnya minat konsumsi ikan di Indonesia itu apa ya? Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai gizi dan juga pengolahan ikan yang benar. Kemudian yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi untuk mengolah ikan tersebut menjadi suatu bahan makanan yang lebih baik lagi. Nah, itu merupakan kalimat opini dari si pembuat wacana tersebut. Nah, jadi begitu adik-adik. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Putri Eka Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu arti teks informasi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta
data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, kita dapat melihat contoh berikut ya. Di sini terdapat 3 gambar poster. Poster yang pertama yaitu tentang manfaat ikan, poster yang kedua tentang ironi ikan di Indonesia, dan poster yang ketiga yaitu tentang sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Baiklah, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, di sini jawabannya ada 2, yaitu antara kamu setuju dan tidak setuju. Kemudian, jelaskan alasanmu. Nah, di sini jawabannya adalah setuju. Mengapa? Karena ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun, tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai dengan olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa untuk menjadi sehat dan cerdas tidak hanya dengan memakan ikan saja, tetapi kita juga membutuhkan makanan lain yang mengandung gizi seimbang dan juga belajar yang giat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Oktaviana. Kali ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal tentang teks informasi dalam 2 menit. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, baiknya kita membaca soal terlebih dahulu. Soalnya, mengapa pulpen dibahas pada bacaan di atas? A. Membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi. B. Memulai satu sudut menggunakan pulpen pada ujung sikat gigi. C. Menunjukkan bagaimana cara untuk menggosok gigi. Dan D. Menggosok gigi harus serius seperti kita sedang menulis. Ya, mari kita lihat teksnya kembali. Kita lihat pada paragraf pertama dahulu, apakah dengan menggosok gigi semakin lama dan semakin keras, gigi kita akan semakin bersih? Oh, ternyata jawabannya tidak bisa karena paragraf ini tidak memuat mengapa pulpen ada di teks tersebut. Jadi kita lihat juga ke paragraf terakhir, yaitu Banten Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. Nah, jadi dari teks tersebut berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang A, membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi. Karena pulpen hanya perumpamaan dari sikat gigi, biar kita bisa memegang sikat gigi dengan baik. Jadi mungkin itu dulu yang dapat kita bahas. See you next time.